Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin, nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada malam Rabu ini, dan kajian kita masih berkaitan dengan tafsir tematik tentang ayat ruh, yaitu surat Al-Isra ayat 85. Pada dua kajian terakhir saya sudah menjelaskan tentang 4 argumen mengenai kemandirian dan kenon-materian ruh. Bahwa yang pertama adalah andar ruha yudrikul waqi'al khariji. Ruh itu memiliki kemampuan dapat menangkap, dapat menserap dan memahami berbagai realitas dan peristiwa yang ada di luar. Yang kedua adalah bahwa anna wahdatar ruhi wahdah syakhsiyah, bahwa keesaan dan kesatuan ruh itu adalah kesatuan syakhsiyah yang tidak berubah-ubah. Sejak kita dilahirkan, sejak ruh kita diciptakan sampai selamanya, ruh tidak akan berubah kesatuannya. Berbeda dengan badan yang berubah dan bisa mengalami kerusakan. Yang ketiga adalah bahwa anna ruha yaltaqitu suwarul asya'il kabirati atau al-kabirata al-kasirata wa yashmuluha. Bahwa ruh itu memiliki kemampuan dapat menangkap, dapat mencerap gambaran-gambaran yang sangat banyak, yang bermacam-macam, dan juga gambaran yang besar, dan dapat meliputinya. Ruh mampu mengambil, menangkap, mencerap misalnya gambaran gunung, gambaran laut, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bahwa anna ruha la yushabihul madiyat fi sifati wa ghairiha abadan. Bahwa ruh itu tidak menyamai, tidak menyerupai sama sekali terhadap sifat-sifat materi. Itu saya ambil dari kitab Tafsir Al-Amthal pada jilid 7 halaman 385. Pada malam ini kita akan membahas dan saya akan menyampaikan tentang khasaisu wa mubayyizatur ruh, tentang keistimewaan dan kelebihan ruh, yang saya kutip dari kitab Jami'us Sa'adat jilid 1 halaman 29 sampai 31, yaitu kitabnya ini 3 jilid jadi 1, karya Al-Maula Muhammad Mahdi An-Niraqi yang wafat pada tahun 1209 Hijriah. Dengan sedikit perubahan saya catat di sini apa yang beliau sampaikan mengenai beberapa keistimewaan dan kelebihan ruh dibanding badan atau jasadnya. Beliau mengatakan bahwa wa'lam annal insana munqasamun ila ruhin wa badanin. Ketahuilah bahwa manusia itu terbagi kepada 2 bagian. Artinya tersusun dari 2 susunan atau 2 unsur, ruh dan badan.
Wa likullim minhuma munafiyatun wa mulaimatun. Dan masing-masing dari ruh dan badan itu memiliki munafiyat, hal-hal yang tidak ia sukai, hal-hal yang ia nafikan. Wa mulaimat, dan hal-hal yang ia sukai, yang dia merasa nikmat, merasa lezat dengan sesuatu tersebut. Wa alamun wa ladzatun, juga mengalami berbagai macam penyakit dan mengalami berbagai kelezatan dan kenikmatan. Wa muhlikatun wa munjiyatun, juga ruh dan badan itu ada hal-hal yang menghancurkannya dan ada hal-hal yang membuat dia itu selamat. Wa munafiyatul badani wa alamuhu hiya al-amradul jismaniyah. Adapun hal-hal yang menafikan badan, yang membuat badan itu sakit, tidak merasa enak, adalah ketika adanya berbagai macam penyakit jasmani. Wa mulaimatul badan hiya as-sihhatu wal ladzatul jismaniyah. Adapun hal-hal yang disukai oleh badan, kelezatan-kelezatan badan adalah sehat dan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya jasmani. Wa munafiyatur ruhi wa alamuhu hiya radzailul akhlaqil lati tuhlikuhu. Adapun hal-hal yang menafikan ruh, yang ditolak oleh ruh dan yang dimana ruh merasa sakit dengannya adalah radzailul akhlaq, yaitu akhlak yang buruk, akhlak yang tidak terpuji, yang dapat menghancurkan ruh itu sendiri. Wasihatur ruhi hiya, adapun yang membuat ruh itu sehat dan kuat, hiya yaitu ruju'uhu ilal akhlaqil fadilah allati tus'iduhu wa tunjihi wa tusiluhu ila mujawaratil anbiya'i wa ghairihim. Adapun hal-hal yang dapat membuat ruh itu sehat adalah ketika ruh itu kembali dari akhlak yang buruk, akhlak yang jelek kepada akhlak yang terpuji, pada akhlak yang mulia. Di mana akhlak yang terpuji dan mulia ini dapat membahagiakan seseorang, dapat menyelamatkan seseorang, bahkan dapat menyampaikannya dan menghantarnya kepada kedekatan kepada para nabi, para rasul, para imam ma'sum, dan orang-orang yang baik. Adapun mengenai penyakit badan, itu ada yang ma'lumun zahirun, ada yang dapat kita ketahui dengan jelas, dengan gamblang, seperti penyakit meriang misalnya, penyakit batuk, ya, dan lain sebagainya. Dan ada yang kedua adalah penyakit badan ghairu ma'lumin makhfiyin, yaitu tidak bisa kita ketahui dan dia tersembunyi. Jadi ada orang-orang yang dia memiliki penyakit di dalam dirinya, di dalam badannya, tetapi dia tidak mengetahui adanya penyakit tersebut. Ya, misalnya katakanlah orang yang mengidap penyakit kanker atau penyakit yang berkaitan dengan darah. Terkadang dia tidak merasa, dia tidak tahu bahwa dalam badannya ada mengandung penyakit. Wa maradur ruhi ma'lumun zahirun 'inda aktsarin nas. Dan penyakit ruh juga ada dua bagian. Sebagian penyakit ruh itu dapat diketahui dengan jelas dan kebanyakan manusia mengetahuinya. Penyakit jiwa misalnya, penyakit orang yang terkena penyakit gila. Ini penyakit jiwa, penyakit ruh yang jelas yang diketahui oleh kebanyakan manusia, seperti stres dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ma'lumun 'indal mutakhassisina faqat. Sebagian penyakit ruh, penyakit jiwa itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mutakhassis, orang-orang yang ahli di bidangnya. Itu oleh dokter jiwa misalnya, atau para ulama al-urafa, mengetahui penyakit hati seseorang. Jadi kalau begitu manusia dapat dibagi kepada 4 bagian. Ya. An-nasu ala arba'ati asnafin. Manusia dapat dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah sihatul badan wa sihatul ruh. Badannya sehat, ruhnya juga sehat. Inilah para nabi, para rasul,
para urafa, para imam ma'sum, mereka badannya sehat dan juga ruhnya sehat pada kondisi tertentu. Walaupun pada kondisi yang lain bisa jadi badannya mengalami penyakit juga. Tapi pada kondisi tertentu mereka bisa mengalami badannya sehat, ruhnya juga sehat. Yang kedua adalah sihatul badan wa maradhur ruh. Badannya sehat, kelompok orang kedua, tapi ruhnya sakit, jiwanya sakit karena ada penyakit akhlak atau akhlak yang buruk misalnya. Dan penyakit ruh itu bermacam-macam seperti kekufuran, kemunafikan, kefasikan dan lain sebagainya. Termasuk memiliki berbagai pengetahuan yang batil. Ini penyakit ruh. Yang ketiga adalah maradhul badan wa maradhur ruh. Badannya sakit, ruhnya juga sakit. Jadi kedua-duanya sakit. Ini kelompok yang ketiga. Ini dikatakan aswa'u halan, kondisi yang paling buruk. Sudah badannya sakit, ruhnya sakit juga. Yang keempat adalah maradhul badan wa sihatur ruh. Badannya sakit tapi ruhnya sehat. Nah, yang ideal yang kita inginkan adalah kondisi di mana badan kita sehat, ruh kita juga sehat. Ini kondisi yang ideal yang diinginkan oleh semua kita, oleh semua orang. Sehat badan dan sehat ruh. Kalaupun sakit, kita mohon adalah sakit badan dan ruh kita sehat. Karena kalau sakit ruh itu akan mengakibatkan terjerumus pada jurang api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mu'allif mengatakan wa'alam annal badana madiyun fanin, bahwa badan ini fisik kita ini, jasad kita ini dan semua yang bersifat materi itu madiyun, ya, fanin. Semuanya materi dan sifatnya tidak kekal, sifatnya akan hancur. Kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di atas muka bumi ini termasuk bumi ini sendiri fan, bersifat fana, bersifat hancur. Wa amar ruhu mujarradun baqin, adapun sifat ruh itu mujarrad, sifatnya non materi, baqin, dan dia akan tetap kekal abadi selama-lamanya, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kefanaan. Setelah berpisah dari badan, dari jasad, dia akan kekal abadi selama-lamanya di alam non materi, di alam barzah, nanti setelah kiamat pindah ke alam akhirat. Wa idza tasafar ruhu bi sifatil mahmudah kana fil bahjati was sa'adati abadan. Apabila ruh seseorang itu disifat dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat ilahiyah yang disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa berada dalam kebahagiaan dan ketenangan selama-lamanya. Wa idza tasaba bi sifati sayyi'ah kana fil 'adzabi masyaqawati mukhallada. Tetapi jika ruh seseorang itu disifat dengan sifat yang buruk, sifat yang tidak terpuji, sifat yang tercela, maka dia akan jatuh dan terjerumus pada azab dan kesengsaraan yang abadi selama-lamanya. Wa alam anna ruha yaqbalu suwara wal ashkal al muta'addidata al mukhtalifata imma minal mahsusati wa imma minal ma'qulati. Beliau mengatakan di antara kelebihan dan keistimewaan ruh itu adalah bahwa ruh itu dapat menerima berbagai macam gambaran dan bentuk yang bermacam-macam, yang beragam. Baik gambaran dan bentuk itu diperoleh dari mahsusat, dari hal-hal yang dapat diindra, ataupun gambaran itu dan bentuk itu diserap dan diambil dari hal-hal yang ma'kul, yang dipahami, yang dipikirkan. Nah, gambarannya bermacam-macam, bentuk yang bermacam-macam yang diambil oleh ruh itu ketika dari al-mahsusat, dari yang indrawi, misalnya ketika seseorang dia memahami, dia mencerap dan mengambil gambaran atau ilmu tentang sesuatu yang dia lihat misalnya, atau yang dia dengar, atau yang dia perhatikan, atau yang dia sentuh, itu dari al-mahsusat. Ketika menyentuh sesuatu atau melihat sesuatu dengan matanya atau mendengar sesuatu, nah lewat indera ini dia memahami sesuatu yang diambil dari situ. Itu namanya
Dia mencerap sesuatu, mencerap gambaran dan bentuk-bentuk disimpan dalam benaknya lewat panca inderanya dari sesuatu yang mahsusat, yang dapat diindra, yang dapat dilihat dan diraba. Tetapi terkadang ruh itu juga dapat mengambil dan mencerap sesuatu gambaran atau bentuk-bentuk yang bermacam-macam, bukan dari al-mahsusat, bukan dari sesuatu yang dapat diraba dan diindra, tapi dari al-ma'qulat, dari hal-hal yang hanya dipikirkan tapi tidak ada pada wujud luarnya. Misalnya tentang adanya dua hal yang saling bertentangan, itu tidak mungkin berkumpul dalam suatu tempat. Ini hanya ada pada gambaran, tidak ada pada dunia nyata. Ini ada pada al-ma'qulat, itu dapat dipahami oleh ruh manusia. Atau hal yang bertentangan, hal-hal yang sama ketika dipadankan atau disamakan atau dikiaskan, itu ruh dapat memahami, mencerap dari hal tersebut, dari hal-hal yang ma'qulat, yang dipikirkan, berbeda dengan al-mahsusat. Kemudian beliau mengatakan wala tazul as-suratul ula birudi as-suratis tsaniyah. Dan termasuk keistimewaan ruh itu ketika datang gambaran pertama di benaknya, maka dia tidak akan sirna, tidak akan hilang dengan datang gambaran yang kedua, begitu. Bahkan dia akan semakin kuat, ya, atau dia menjadi beragam, tetap ada pada dunia gambarnya, pada alam gambarnya. Bal kullama qabila suratan izdadat quwwatuhu ala qabli suratin ukhra. Bahkan termasuk kelebihan dan keistimewaan ruh itu, ia dapat menerima suatu gambaran, mencerap suatu gambaran, kemudian dia akan semakin kuat gambaran tersebut, ya. Ketika bertambah pandangannya, bertambah penelitiannya, bertambah pendengarannya, sering mendengar, sering melihat, maka dia akan bertambah kuat yang dia cerap ke dalam otaknya itu. Jadi ruhnya itu akan semakin kuat menerima gambaran tersebut dengan datangnya, dengan bertumpunya gambaran-gambaran yang lain. Walidzalika anna ruha yazidu quwwatan ala idrak al-asya' an tariq riyadat al-fikriyah. Oleh karena itu bahwa ruh itu akan bertambah kuat dan akan semakin bertambah luas, ya, ketika ruh itu dapat menserap dan memahami sesuatu dengan jalan riyadah fikriyah, dengan jalan melatih pikiran, seperti orang yang sering berpikir, orang yang sering meneliti, merenung, bertadabbur, memahami ayat Al-Quran, memahami ilmu pengetahuan, ya, dia ulang-ulang, maka pasti akan semakin kuat ingatannya, semakin kuat idroknya. Itu kemampuan ruh akan semakin kuat, ya. Kemudian beliau mengatakan innal ab'ada salasata lil jismi, yaitu al-tawil wal 'arid wal 'amiq wal alwan wa ta'am war ra'ih lil jismi tahsulu lirruhi an tariqil idraki bila hajatin bi an tasira al ab'adu salasah tawilan wa 'aridan wa 'amiqan. Bahwa sesuatu itu atau tiga dimensi bagi suatu badan, bagi suatu jisim, yaitu seperti adanya panjangnya, lebarnya, dan dalamnya. Juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah warna, masalah rasa, masalah bau, ya, bau yang terdapat pada suatu benda misalnya, atau warna pada suatu benda, atau baik itu warna atau rasa atau bau pada suatu benda. Nah, itu ruh dapat mencerapnya, ruh dapat memahaminya tanpa bantuan benda itu harus dibentuk dengan bentuk panjang atau lebar atau dalam. Artinya ketika ruh itu mencerap suatu benda, ya, maka ruh mencerapnya kemudian memahaminya, bisa dia bentuk di benaknya itu bentuk panjang, bentuk lebar, bentuk dalam, tanpa bendanya itu dirubah menjadi bentuk panjang, lebar, dan dalam, tanpa bantuan seperti itu, ya. Wala yahtaju bi an tasir alwanu wa ta'am wa raih al-jismi la launin wa da ta'min wa da raihatin. Begitu pula ketika ruh itu dapat mencerap, ya, rasa, bau, dan warna dapat dia cerap,
maka roh itu tidak lagi memerlukan bahwa warna itu harus memiliki sesuatu atau bau itu memiliki sesuatu, ya. Atau misalnya rasa harus memiliki sesuatu. Artinya roh dapat mencerap dan memahami adanya warna, adanya rasa, ya, adanya bau bagi suatu jisim, bagi suatu benda, ya, tanpa harus melekat pada bendanya tersebut, ya. Tanpa harus misalnya katakanlah ini satu benda warnanya putih, ya. Nah, ruh bisa mencerap benda ini, benda warna putih. Tapi juga ruh bisa juga merubah warna putih menjadi warna yang lain di dalam benaknya. Itu kemampuan ruh. Tanpa benda ini merubah atau dirubah warnanya, ya. Begitulah ruh dapat mencerap bau, rasa dan sebagainya tanpa merubah benda itu sendiri. Berbeda dengan jisim, ya, bendawi atau materi badan kita ini, dia hanya bisa memahami sesuatu kalau dia itu berubah dalam bentuknya. Tapi ruh tidak demikian. Kemudian dikatakan bahwa innar ruha yaltadhu bima la yulaimul jisma minal umuril ma'nawiyah wal ma'arifil haqiqiyah. Bahwa di antara kelebihan dan keistimewaan ruh itu, ruh dapat menikmati rasanya lezat, rasanya kenikmatan, di mana badan tidak dapat merasakan kenikmatan hal-hal tersebut. Misalnya dalam hal sifatnya ma'nawiyah, seperti masalah ibadat, membaca doa, membaca zikir, ilmu pengetahuan, usuluddin, filsafat, lain sebagainya, pengetahuan-pengetahuan yang hakikat itu, nah itu ruh dapat merasakan lezatnya pengetahuan tersebut. Ruh merasa indah, merasa lezat, merasa nikmat dengan hal-hal sifatnya ma'nawiyah, seperti ilmu pengetahuan, ya, seperti berdoa, beribadah, berziarah dan lain sebagainya. Sementara badan tidak demikian. Kasolati wal adzkari wa usuluddin wa ghairi dzalika. Seperti misalnya salat. Ruh merasa indah dengan salat bagi para Eropa. Ketika berzikir, ketika mengkaji usuluddin dan lain sebagainya. Ruh merasakan keindahan tersebut di mana badan tidak mungkin bisa merasakan keindahan salat, tidak merasakan keindahan zikir atau kelezatan usuluddin. Sementara ruh bisa merasakan kelezatan tersebut. Balir ruhu yamilu daiman ilal masailil aqliyah war ruhaniyah allati laysa fil jismi fiha nasibun. Bahkan ruh itu, sifat ruh, keistimewaan ruh itu senantiasa dia condong dan gandrung kepada masalah-masalah sifatnya aqliyah dan sifat-sifatnya yang ruhaniyah, di mana badan tidak memiliki andil dalam hal itu sama sekali. Karena badan tidak condong kepada hal-hal sifatnya aqliyah atau ruhaniyah, badan condong pada hal-hal sifatnya materi, ya, makanan, minuman dan sebagainya. Wa hada awdahu dalilin ala anna ar-ruha ghairul jismi. Hal ini sebagai dalil yang paling gamblang, dalil yang paling jelas bahwa ruh itu bukanlah badan. Jadi ruh sendiri, badan sendiri, terpisah. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda dan berlainan satu sama lainnya. Warruhu as-safi an syawa'ibid dunya yahsulul bahjata was-surura biidrakil ulumil haqqah wa bil munajati wal ibadati wal muwadhabati 'alal azkari fil khalawati ma'a safa'in niyyat. Beliau mengatakan bahwa ruh yang bersih, ruh yang suci dari berbagai kotoran duniawi itu, ruh itu dapat memperoleh, dapat mencerap dan merasakan kebahagiaan ketika memperoleh ilmu pengetahuan yang hak, ketika bermunajat, ketika beribadat, ketika senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tempat-tempat yang sunyi, pada kesendirian dengan niat yang bersih, dengan niat yang ikhlas. Itu keistimewaan ruh, dapat merasakan kenikmatan bermunajat, beribadah, berzikir dan lain sebagainya. Wala madkhaliyata lil jismi fi tilkal umur. Sementara badan tidak punya, tidak bisa memiliki kelezatan pada hal tersebut, ya. Badan ini tidak merasakan kenikmatan dan kelezatan pada hal sifatnya ibadat, munajat,
zikir dan sebagainya. Itu kenikmatan ruhani. Wa fi ba'dil halati qad yaghfulu ruhu 'anil badani wal madiyati wa la yash'ur bi anna lahu badanan fa ka'annahu munkhali'un 'anil badan. Nah, pada kondisi tertentu, pada suatu kondisi itu seseorang ruhnya lalai, ruhnya tidak ingat kepada badannya. Bahkan ruhnya tidak ingat pada hal yang sifatnya materi duniawi, tidak bisa merasakan bahwa dia memiliki badan. Seakan-akan ruhnya itu terbang, terputus dari jasadnya. Sampai pada tingkatan dikatakan mengalami maut ikhtiyari. Seseorang mengalami maut ikhtiyari, yaitu dia mengeluarkan ruhnya dari badannya, maka ruhnya lupa kepada badannya sampai ia kembali lagi. Itu ada para Eropa yang sampai ke tingkat tersebut. Dia mengeluarkan ruhnya dari badannya, ruhnya pergi keluar melalang buana, ya, ke alam lain, ke alam barzah barangkali, dan badannya berada di tempat tersebut. Itu termasuk kelebihan dan keistimewaan ruh. Fahada yadullu ala anna ar-ruha min alamin akhar ghairi alamil jismi, yakni min amri rabbi. Hal ini menunjukkan bahwa ruh itu bukan dari alam jisim, bukan dari alam materi, tapi ruh dari alam yang lain, alam non materi, yaitu alam amri rabbi.